Kali ini saya akan menerangkan tentang cerita Nabi Isa ya. Pilihan kelas 10 AKL 2. Tahun ajaran 2022-23. Sebelum mengenalkan Nabi Isa, maka kita akan mengenalkan Nabi Siti Maryam ya. Kalau Siti Maryam adanya di surat Ali Imran, keluarga Pak Imran ya. Keluarga Pak Imran itu siapa sih? Ini ada. Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Nabi Ibrahim, dan keluarga Imran. Keluarga Imran itu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya saudara namanya Imran. Ya. Punya saudara namanya Imran. Imran ini sudah keluarga Imran sama istrinya Hannah ya. Istrinya Pak Imran ini Hannah. Beliau ini terkenal orang soleh solihah. Dicoba tidak punya anak sampai tua ya. Tua berapa? Sekitar 200-300 tahun. Ya. Berdoa. Punya anak? Punya, cuma berdoa. Berdoa itu begini, jika saya punya anak, saya akan tanam di masjid. Ya, masjid kalau zaman Nabi Isa bukan masih seperti itu. Punya anak. Ditanam itu maksudnya di kongrumati masjid, ya. Anaknya, istrinya Imran, Bu Hannah, itu nazar kepada Allah ya. Terkadang kalian kan nazar kan? Pernah dengar nazar? Nah, ini nazarnya. Inni nazartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Setelah punya anak di usia tua ya, terus nazar, aku akan memerdekakan anakku, ora tak weki gawean apa-apa. Tak merdekakno nggo ngrumati masjid. Kan belum tahu yang dilahirkan itu cowok atau cewek. Cowok atau cewek, kan tidak tahu kan? Ketika sudah ada kabar hamil, terus langsung nazar. Seharusnya ada cerita lain ya. Oh, nah itu ceritanya Nabi Zakaria ya. Setelah ini ya, setelah hamil, Siti Hannah nazar akan membebaskan anaknya dari kegiatan dunia. Akan ditanam atau khidmah ke masjid. Falamma wadu'at qalat rabbi inni wadu'tuha unsa. Setelah babaran itu melahirkan ya. Ternyata yang dilahirkan cewek kok jogo masjid. Nah. Padahal ini ceritanya wadu'an bima wadu'at walaysa dzakarul kal unsa. Cowok beda dengan cewek. Wa inni samaituha Maryam. Dikasih nama Maryam. Saya minta perlindungan pada Allah supaya Maryam dan anaknya dilindungi dari syaitan. Tidak akan disentuh oleh syaitan. Setan tidak bisa menyentuh Siti Maryam dan duriyahnya. Duriyahnya siapa? Nabi Isa. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria. Nah, ini ya. Diterima. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin itu apa? Nazarnya diterima oleh Allah. Ditaruh di tempat yang baik, masjid. Yang jaga masjid itu istilahnya pengurus masjid itu Nabi Zakaria. Oh iya, sebentar. Ketika anaknya ditaruh di masjid itu orang kampung itu apa sih istilahnya? Masyarakat itu berebut
berebut ingin menjadi pengasuhnya. Ini di bawah ya. Ini tak loncati, ini ceritanya tidak tidak runtut, langsung mencolot. Jret. Ini loh ya. Wa ma kunta ladaihim yulquna aqlamahum ayyum yakfulu maryama wa ma kunta ladaihim yakhtasimun. Masyarakat berebut ketika si ibu bernadar melepaskan anaknya untuk mengrumati ya, istilahnya ngrumati apa ya? Khidmah ke masjid. Pengurus masjid kan bukan hanya satu kan? Salah satunya Nabi Zakaria. Berebut. Aku sing ngomong. Ora iso, aku. Ya, berebut ini membuat undian. Undian apa ini? Yulquna aqlamuhum. Aqlam, kolam itu apa kolam? Pena. Ya. Mereka membuat undian. Penanya dimasukkan ke dalam air. Siapa yang muncul duluan, dia berhak mengkafal apa ya? Mengasuh Siti Maryam. Delah yang muncul penanya dulu itu Nabi Zakaria. Nah, terus munggah balik ya. Untuk berebut mengasuh Siti Maryam itu mereka mengundi memasukkan kolam atau ranting pohon ke bejana air. Siapa yang muncul dulu akan mengasuh Siti Maryam. Setelah mengasuh Siti Maryam, dimau. Ini ya dia. Wa kafalaha Zakaria, diasuh Nabi Zakaria. Selama di masjid ya, di mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Tahu mihrab? Apa mihrab? Aku biasanya dulu ono film Mihrab Cinta. Mihrab itu apa? Mihrab itu istilahnya tempat pengimaman. Gone imam. Gon salate imam. Dadi nek ngarep nonjol ngono lho ya. Mihrab. Ketika Nabi Zakaria meninggalkan Siti Maryam di masjid, dikancing ya. Dikancing di masjid. Mbah turu tah apa, Nabi Zakaria keluar entah bekerja entah apa ya. Kan seorang manusia kan tetap bekerja kan. Ketika kembali di samping Siti Maryam ada banyak makanan. Wajada indah rizqa, ini ada makanan. Makanan siapa lho? Tak kancing kok. Masjidnya tak kancing kok. Ono panganan. Begitu besoknya gitu lagi. Ketika kembali ada makanannya. Sesuai kan takok. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Iki cilik masih bayi ditanya Maryam, iki gone sapa? Ya kaya ne aneh terus bukan kesal ya apa ya? Bukan mangkel apa? Ngomong dhewe ngono lho. Kok ana panganan kene Maryam nggone sapa padahal masih anak-anak masih bayi. Qalat huwa min indillah. Lah iso menjawab, masih kecil, masih bayi bisa menjawab salah satu 4 bayi atau 6 bayi ya yang bisa bicara. Adalah satu Siti Maryam. Gitu ya. Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bi ghairi hisab. Nabi Zakaria ketika bertanya pada Siti Maryam dijawab padahal masih bayi. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Setelah melihat keajaiban seperti itu, hunalika da'a Zakaria rabbah. Ono bayi cilik iso ngomong. Nek ngono ada keajaiban ya. Nek ngono aku tak ndonga. Barangkali keajaiban. Doa apa? Nabi Zakaria juga dicoba tidak punya anak. Sudah tua, tidak punya anak, istrinya juga sudah monopos, ya. Monopose nek wong saiki sekitar 40-an ya nek cewek.
Bener ya? Ya bisa 45 tergantung dari kalian baliknya kapan. Kalian datang bulannya usia berapa? Kalau kalian usia 15, biasanya itu sekitar berapa tahun? 10 tahun. Karena istilahnya kandung telur tah apa sih? Kandung telur itu ada batasannya. Nek kue 10 tahun ketika kamu dewasa, maka bisa kurang dari 40 atau pas 40 ketika kalian dewasanya 15, monoposnya 45. Beda-beda ya. Semakin kalian cepat dewasa, semakin cepat juga kalian monopos. Nek ono aja gede-gede nosek, ono ya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Setelah melihat keajaiban Siti Maryam masih kecil, masih bayi ketika ditinggal, ketika pulang Siti Maryam di sampingnya ada makanan. Ketika ditanya masih kecil, masih bayi bisa menjawab, hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria takjub lalu berdoa kepada Tuhannya. Ya Allah, berilah kami ya, miladunka dzurriyyatan thayyibah, anak yang suci. Innaka sami'ud du'a. Fana dadul malaikatu. Donga ya ora pisan pindho ya. Fana dadul malaikatu wa qa'imu yusolli fil mihrab. Ketika sholat di mihrab ada suara dari malaikat. Anallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Allah telah memberi kabar gembira kepadamu dengan Yahya, anak dengan Yahya. Yahya itu sudah dikasih nama, anak jenenge Yahya. Nek reti nek anakku lanang ya Yahya. Bi kalimatin minallahi wa sayyidan, dijadikan pemimpin, wa hasuron wa nabiyyan minas sholihin. Wa hasuron tak ngerti aku apa? Lali. Wa hasuron panutan. Wa hasuron dari menahan diri. Oh, panutan. Nabiyan itu sayyidan panutan, hasuron menahan diri, nabiyan pemimpin minas sholihin. Nah, sayyidan. Ini sayyid. Nah, terkadang kita ada perdebatan ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, yang menggunakan kata Sayyidina, dalilnya ini. Kenapa? Wong Nabi Yahya aja dikasih kata Sayyid boleh. Masa Nabi Rasulullah tidak boleh? Nah, Nabi Yahya aja boleh dikasih kata Sayyid. Sayyid Yahya boleh. Dia ono Sayyid Yahya, ini Qur'annya. Kalau Nabi Yahya aja dikasih titel Sayyid boleh, masa Rasulullah tidak boleh? Padahal Rasulullah lebih tinggi derajatnya. Jadi ada Sayyidina Muhammad itu ambilnya dari sini. Lanjut. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa qad balaghani al-kibru wa imra'ati akhir. Agak protes ya. Ya Allah, bagaimana saya punya anak padahal saya sudah tua bangka, wa imra'ati akhir, padahal istriku sudah monopos. Qala kadar gilallahu yaf'alu ma yasha. Dijawab ini lewat malaikat ya, itu adalah yang dikehendaki Tuhanmu. Kalau ayah, berilah tanda, ya Allah berilah tanda kalau saya akan punya anak. Qala ayatuka Allah tukaliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Tandanya yaitu kamu tidak akan bisa bicara selama 3 hari. Telung dino kok ora iso ngomong, oh iku meh duwe anak. Wadkur rabbaka sabih bil asyil ibkar. Tidak bisa bicara tapi bisa zikir kepada Allah. Ini poso ora ngomong ada istilahnya apa? Poso ora ngomong itu ada di syariat Nabi sebelum Rasulullah. Poso ora ngomong 3 dino. Ya itu ada. Kecuali wiridan tah apa. Bisa kalian? Ada amalan untuk puasa tidak bicara. Biasanya itu amalan bukan uragan ya. Wong Jawa kan uragan, kepengin iso mabur, kepengin iso ngilang ya, kepengin apa ya, itu ana poso 3 dina putih terus tambah pati geni. Pati geni ku melekan ra oleh ngomong ya. Ana 3 dina ta 7 dina biasane. Lanjut.
qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki. Setelah dewasa. Setelah dewasa ya. Setelah Siti Maryam dirawat oleh Nabi Zakaria dewasa khidmah pada masjid. Kalau dulu itu nak menara ana wong sing gene khidmah masjid bagian wedok pawistren ya. Entah sekarang ada enggak masjid dirawat oleh wanita. Dulu ada gone menara ya, wong wis sepuh. Sing rawat wis sepuh syarate monopos ya. Kenapa? Bahaya. Karena tidak boleh wanita yang haid itu di masjid. Dalilnya apa? Wala tubasyirun antum aqifuna fil masajid. Wis kuwi diterangno ora bar ya. Malaikat bilang kepada Maryam, Allah telah memilihmu, membersihkanmu dan memilihmu di antara wanita-wanita dunia. Salah satu wanita dari 4 wanita yang mulia adalah Siti Maryam. Yang pertama itu siapa? Siti Fatimah. Yang kedua, Siti Khadijah. Yang ketiga, Siti Maryam. Yang keempat, Siti Aisyah, tingkatan wanita termulia ya. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar-raki'in. Uqnut, tenanglah. Uqnut apa? Taatlah ya. Taatlah kepada Tuhanmu. Disuruh beribadah terus. Delalah Siti Maryam yang khidmah masjid itu ora tahu apa istilahnya datang bulan. Zaman Siti Maryam itu wanita tidak datang bulan itu sudah ada ya. Siti Maryam itu wanita tidak datang bulan. Ya. Jadi nak masjid bebas. Kalau kalian ada yang tidak datang bulan, wah mungkin nganut Siti Maryam ya. Tapi belum mesti kadang umbi astagfirullah apa? Kadang KB ya. Kadang gen yang berbeda, yang aneh kelainan genetik ya. Tapi kalian kalau cewek kok tidak datang bulan agak bingung juga ya. Dari kami nambahin langsung lanjut. Ini kita tadi kan sudah kan. Qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasyyiruki bi rahmatin minhu ismuhul masih. Ketika Siti Maryam mandi ya, ketika Siti Maryam mandi ada malaikat ya. Malaikat masuk ke dalam, bukan ke dalam sih, di dalam tempat masjid kan ya sing khusus wedok kan, ke dalam itu Siti Maryam langsung pergilah kamu, bilang pergi kamu jika kamu takut pada Allah. Malaikat bilang, ya Maryamu innallaha basyiruki, jangan takut, aku utusan Tuhanmu. Allah telah memberi kabar gembira dengan kalimah itu apa? Tanda. Ismuhul masih seorang anak Isa bin Maryam wajiyam fitunya dan muqarrabin yang akan dijadikan kekasih Allah. Wa kalimun nasfil mahdi wa kalamun nasolihin, yang bisa bicara ketika sejak kecil. Wa kalimun nasfil mahdi, berbicara pada manusia fil mahdi ketika ijenok momongan. Wakahlan, arti aku wakahlan apa ya? Ketika sudah dewasa, dan ngomong manusia ketika sudah dewasa. Yukalimun nasa fil mahdi wakalan, ketika ijenok ngomongan lan ketika dewasa ngomong nggone manusia wa minas solihin, dan termasuk orang soleh. Siti Maryam kaget, loh bagaimana saya punya anak padahal saya tidak pernah bersentuh dengan laki-laki, dengan orang. Dijawab qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqul lahu kun fayakun. Inilah yang keinginan Tuhanmu. Ketika memberi putusan, tinggal mengucap kun fayakun. Langsung ada kun fayakun, itu tidak usah harus bilang kun ya ini. Nabi Isa punya kitab dan hikmah. Kitab itu ilmu yang tersurat, hikmah itu ilmu yang tersirat.
Ini ya, kitab dan hikmah. Wat Taurata wal Injil. Ada Taurat, ada Injil. Walaupun kitabnya Nabi Isa kitab Injil, tapi beliau juga hafal kitab Taurat. Rasulan dan seorang utusan kepada Bani Israel punya keistimewaan. Nah, saya tekan kene tok iki. Oke, ini tak critakno. Oke, ini tekan kene ya. Iki sing Qur'ane tekan kiri tok ya, keistimewaan. Setelah Siti Maryam melahirkan ya. Melahirkan itu apa? Anfufi disebul malaikat Jibril. Bunbunane mbok citoke langsung hamil lalu melahirkan, tidak menunggu lama. Biasanya kan kita menunggu lama ya. Menunggu 9 bulan itu tidak lama. Setelah melahirkan Siti Maryam itu apa? Isen, istilah isen ya. Ora duwe apa? Punya anak tanpa bapak izin. Padahal itu bukan mukjizat ya. Kalau Nabi mukjizat ya. Kalau yang Nabi Isa mukjizat. Malu beliau itu menjauh dari masjid. Duduk di bawah pohon, entah pohon kurma, entah pohon apa ya. Duduk di bawah pohon. Biasanya nek kowe delok gone kaum Nasrani itu ketika melahirkan di bawah pohon gitu ya. Kalau di sini di Quran itu di bawah pohon kurma. Padahal kalau cemara tah apa itu kan cuma rekayasa ya. Di bawah pohon kurma. Nah, di ayat lain itu ada di bawah pohon kurma. Ketika menggendong anak ya, ketika menggendong anak duduk di pohon kurma itu batin. Ini bagaimana saya? Saya tidak punya suami kok punya anak. Kalau ketemu orang bagaimana? Kan susah kan? Gak duwe bojo, duwe anak ya. Ketemu orang gimana? Pasti malu. Ya. Karena malu ada ayat lain kok ya. Ada ayat di ayat lain. Ada apa? Ada keterangan di ayat lain di bawah pohon kurma ada masyarakat ketemu Siti Maryam. Loh, ikulah Maryam. Loh, kok nggawa bayi? Di ayat di surat lain itu makana ya Maryamu apa sih? Lupa ya. Artinya aja ya, nih ngapalno ayatnya rada angil. Wahai Maryam, kamu itu orang tuamu itu orang baik, Imron, dan wama umuki bahagia, dan ibumu ora begege ya. Bahagia itu orang wong lacot itu apa? Orang buruk. Wong kene apa? Dhisik guru ngartini bahagia itu begege. Begege itu apa? Ora uman zaman begege. Gak ngerti. Begege iku saka bahasa Arab bahagia. Wa makana ummuki bahagia. Ibumu iku ora wong acot. Begege iku apa ya? Amit sewu PSK. Ya Maryamu. Wahai Maryam, ayahmu itu orang baik, ibumu ora PSK. Kenapa kamu punya anak? Siti Maryam gimana? Kan punya difitnah seperti itu takut. Siti Maryam nadar apa? Tidak akan berbicara. Punya seperti itu tak akan berbicara. Delalah nuding sama Nabi Isa. Nabi Isa dituding. Nabi Isa jawab, "Inni Abdullah. Aku adalah hamba Allah." Dan selainnya inilah mukjizat Nabi Isa bisa berbicara ketika masih kecil. Ini Abdullah, mana ya?
Ini tentang Nabi Isa masa kecilnya ya. Ini Abdullah dan seterusnya aku rapal. Saya adalah hamba Allah yang dijadikan rasul untuk Bani Israel. Rasulan ila Bani Israel. Ini Abdullah, di Al-Quran ada. Surat apa saya lupa, sudah lama. Jarang baca Quran ya, orang no kegiatan ya. Astagfirullah. Setelah dewasa ya, setelah Nabi Isa dewasa diutus jadi rasul, beliau itu punya istilahnya pengikut ya, pengikut. Salah satu bukan mukjizat ya, Nabi Isa itu beliau Al-Masih. Keistimewaan Nabi Musa itu Al-Masih. Al-Masih itu bisa berarti dua. Al-Masih itu tukang ngusap. Ini ana wong lara diusapi waras. Ya, Al-Masih, tukang ngusap. Al-Masih bisa juga orang yang menjelajah. Min fitnatil masihil yahya wa min fitnatil mahya wal mati min fitnatil masih dajjal. Al-Masih Dajjal. Dajjal itu juga Al-Masih. Apa? Penjelajah. Menjelajah dunia. Pengelana, walah angele. Bahasanya pengelana, penjelajah. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel itu punya keistimewaan, mukjizat. Salah satunya bisa membuat burung dari tanah. Ani akhluqu lakum nati nikah itu toir, bisa membuat burung dari tanah. Fa'anfu fihi fayakunu toiron, terus disebul bisa terbang. Bismillah. Keistimewaan Nabi Isa, mukjizat Nabi Isa. Wa ubdul akmaha wal abros, dan menyembuhkan orang agmah dan abros. Agmah itu orang, kalau tidak salah itu orang buta. Orang buta di apa boh, diwei lempung terus dikek ngene terus iso ndelok ya. Keistimewaan Nabi Isa, sehingga umat Nasrani itu menganggap dia anak Tuhan. Mukjizatnya banyak. Wal abros, wong loro. Abros itu wong loro kulit. Kalau dulu diartikan sakit lepra. Ya. Loro kulit, lepra. Tahu lepra? Arti ya. Nek kusta itu ya. Kalau kusta, kalau saya lihat di yayasan dulu ya, saya pernah di Yayasan Kesehatan Elim ya. Orang kusta itu dirijine tambah suwe tambah entek ngono lho ya. Di penyakit dirijine entek ngasih tengah tangan. Kena penyakit sampai mangan grogoti, driji sampai entek sampai tangan. Nah, itu kusta. Itu saya lihat di video, bukan video, foto apa? Yayasan Kesehatan Non Muslim. Kusta. Kalau ini artinya lepra. Di buras belang, lepra, serta menghidupkan orang-orang mati, bisa menghidupkan orang mati. Nabi dan bisa mengetahui apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah. Isorete ya. Nek wong saiki yo ilmu ana. Jadi ana ilmu apa? Ilmu apa ya? Penerawangan ya. Ilmu penerawangan kuwi sono ya. Nabi Isa iki. Reti apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah, di terawang. Weh, kowe duwe beras no anu yo. No gudang ya. Iya, ini ilmu penerawangan. Keistimewaan atau mukjizat Nabi Isa. Ini lagi Nabi Isa di apa? Mukjizat ketika jadi nabi ya. Salah satu mukjizat lagi itu bisa menurunkan makanan dari langit. Dalam surat Al-Maidah itu loh ya. Ketika ceritanya ya, enggak usah buka Quran kesuwen kok ya. Ketika umatnya Nabi Isa minta tolong turunkan makanan dari langit. Ya, ada kan cerita Al-Maidah. Al-Maidah kan makanan apa sih? Makanan besar yang turun dari langit. Tolong turunkan makanan dari langit. Apakah kalian tidak percaya? Percaya, tapi kita ingin melihat supaya semakin percaya imannya. Itu ya.
para sahabatnya Nabi Isa pingin delok ke mukjizat-mukjizatnya. Setelah benar Robbi anzilni apa ya? Ma'idatan minas sama, turunkanlah makanan dari langit. Setelah makanan turun dari langit ya, silakan makanan dimakan. Setelah makanan turun dari langit, yang minta tidak mau, khawatir beracun. Sahabat Nabi Isa ketika dikasih makanan sama tidak mau. Kenapa? Takut beracun. Mbok jenengan dulu, Nabi Isa dulu, Anda makan dulu. Saya tidak mau, saya tidak minta. Nabi Isa itu tidak minta, makanya minta kalian kok. Maka makan dulu. Tidak ada yang mau makan, terus Nabi Isa manggil orang sakit ya. Orang pengemis gembel ya, loro-loronen ya. Disuruh makan, habis makan. Terus sembuh. Makanan ini berkhasiat. Setelah itu baru mereka rebutan, sahabat-sahabatnya rebutan. Sahabat-sahabat Nabi Isa rebutan mangan. Nah ini mereka pantangannya, kalian boleh makan sepuasnya, tapi ingat tidak boleh bungkus. Nah, itu loh ya. Bungkus ini kok ya aku ya, astagfirullah. Boleh kalian makan. Yang kalian minta ini sudah turun. Silakan kalian makan. Syaratnya tidak boleh dibungkus bawa pulang. Ini orang Bani Israel sudah 2 kali loh ya. Jangan bungkus gawa mulih aja, istilahnya berkat, istilahnya yang saiki berkat. Kudu mangan kok kono. Istilahnya apa ya? Prasmanan. Ini panganan prasmanan, dipangan kok kene ora oleh digawa mulih. Zamannya Nabi Musa juga pernah makanan turun dari langit, boleh kalian makan, jangan diberkat aja digawa mulih, prasmanan. Manna wa salwa itu loh ya, manna itu roti manna, salwa itu daging salwa. Zamannya Nabi Musa. Ini juga Nabi Isa menurunkan makanan dari langit dengan syarat boleh kalian makan tapi tidak boleh dibawa pulang. Ora iso mbok nggo simpen ngungko karena ini makanan dari langit. Tapi umatnya Nabi Isa itu ini banyak yang melanggar, ada yang melanggar banyak, lumayan banyak. Setelah diberkat digawa ora dipangan kok kono tok. Engko tak weno tak weno dulur-dulurku itu tak simpen tak nggo nambani anu ya. Delalah yang melanggar perintah ini disabdo itu apa ya? Dikutuk jadi celeng. Dikutuk jadi celeng. Kan ada suratnya kan? Aduh ya Allah. Surat Al-Baqarah sih agak lupa ya. Ya Allah, astagfirullah, surat maca Quran lali yo. Wal khanaziru abada taghut. Dikutuk jadi celeng. Dikutuk jadi celeng karena tidak mendengarkan perintah Nabi Isa. Boleh kalian makan, tidak boleh kalian bawa pulang. Salah satu keistimewaan atau mukjizat Nabi Isa. Mukjizatnya lagi apa? Innallaha rabbil mu'budu hadza falamma asa'isa minhum kufran man qala ma ansari inallaha ini. Setelah berdakwah keliling untuk mendakwai Bani Israel di zaman Nabi Isa kan banyak kan, sampai ada yang raja dolim itu kan, raja Buhtanasor atau apa sih, Buhtanasor. Falam Isa, setelah Nabi Isa melihat bahwa Bani Israel ya umatnya itu banyak yang kufur, apakah ada yang mau menolong saya? Qala man ansori ilallah, qala hawariyun itu orang-orang yang suci. Nahnu ansarullah, saya akan membantu Allah. Ansori, orang Nasrani itu diambil dari ini loh ya, ansarullah. Qala man ansori ilallah, siapakah yang mau menolongku terhadap agama Allah ini? Qala hawariyun, orang hawariyin itu istilahnya biksu. Orang biksu apa? Pendeta. Pendeta ini pengikut Nabi Isa. Mereka mengikuti Nabi Isa. Nabi Isa kan tidak menikah. Mereka juga tidak menikah. Orang Nasrani itu diambil dari ini loh ya. Ansori ilallah. Nasroniyan, ansoriyan. Nasoro.
Tapi mereka di biat Nabi Isa mereka orang yang muslim, bukan yang seperti pendeta-pendeta sekarang. Pendeta ya namanya sekarang. Bukan rahib ya. Kalau rahib itu orang Yahudi, kalau Nasrani itu pendeta. Rabbana amna nama syaitin. Nah, ini ada cerita lagi nih. Tapi kurang 5 menit asar ya. Cerita apa ini? Di surat Yasin. Di surat Yasin itu ada min aqsal madinah tu Julius angkol ya qaumi tabul musalin itabu malaya sallallahu masyaallah mutatun. Itu utusannya Nabi Isa. Nabi Isa mengutus orang untuk berdakwah ke daerah lain ya, ke raja yang lain ya, ke raja. Itu punya keistimewaan. Delalah pengikutnya Nabi Isa itu istilahnya sakti-sakti, punya bukan mukjizat kan untuk Nabi ya, punya karomah tak apa, sakti-sakti. Iki wajah amin aqsal madinati. Ada 3 orang diutus ke daerah ya, di surat Yasin itu diutus ke daerah. Tahanan apa? Utusan pertama menyampaikan dakwah ya, dakwah risalah Nabi Isa untuk beriman kepada Allah, ditahan oleh kerajaan tersebut ya. Datang yang kedua, utusan kedua, dakwah lagi, ditahan ya. Yang ketiga mau apa? Mau dakwah itu delok-delok mikir menggunakan apa? Istilahnya apa? Taktik ya. Wah, nek ini langsung dakwah yo, ditahan, langsung dakwah ditahan. Kan ada kerajaan yang apa istilahnya tidak mau menerima dakwah, pokoknya yang tidak sesuai dengan apa agamanya rajanya tidak akan ditolak, ditahan. Punya keistimewaan. Ada orang sakit di istana, mbah anake raja mbah apa ya. Ada orang sakit di istana tidak sembuh-sembuh. Nah, ini apa orang ketiga ini sudah tahu bahwa 2 orang yang ditahan itu temannya, juga sakti-sakti. Ya, orang sakti apa ya istilahnya? Punya keistimewaan juga. Bilang ke raja, 2 orang itu kalau tidak salah bisa menyembuhkan. Nah, benar bisa menyembuhkan. Wajah amin aqsal madinah, dari pojok, dari pucuk, dari pinggir kota itu ada seorang laki-laki berjalan itu apa? Yas'a itu berjalan. Ittabi'ul mursalin. Setelah sembuh, ikutilah para utusan. Utusan ini apa? Yang tidak mengambil upah ketika berdakwah. Nah, ini pegangan untuk para mubalik. Nek ampe dakwah aja njaluk upah. Ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ittabi'u, ikutilah para utusan. Utusan itu bukan Nabi Isa, bukan, tapi utusannya Nabi Isa. Istilahnya apa ya? Murid-muridnya Nabi Isa. Disuruh mengikuti utusan. Utusan ini tidak minta apa ketika dakwah, tidak meminta gaji, tidak minta upah. Setelah yang ketiga ini memberi tahu bahwa 2 orang itu tahanan itu bisa menyembuhkan, sudah sembuh, terus mengajak ke rajanya, kerajaan tersebut untuk beriman kepada Allah, akhirnya mau beriman kepada Allah pada zaman Nabi Isa. Setelah berdakwah, Bani Israel itu apa ya, terkenal orang-orang apa? Orang kolot dan orang yang apa ya, orang kolot dan orang yang orang nakal. Wong Bani Israel, wong turunane Bani Israel wong nakal-nakal ya. Makanya diturunkan nabi itu yang keras seperti Nabi Musa. Setelah Nabi Musa, nabi-nabi yang lain itu dibunuh. Orang Bani Israel itu membunuh nabi, berapa nabi itu loh ya. Nabi kan bukan hanya 25 loh ya. Ada 124.000 kalau tidak salah ya.
124.000 nabi. Ya, dibunuh Bani Israel, termasuk Nabi Yahya. Tapi ini tidak saya ceritakan karena waktu mau habis ya. Nabi Yahya itu dibunuh, Nabi Asar ya. Nabi Yahya itu dibunuh Bani Israel karena mereka itu istilahnya apa ya? Wonge dagel-dagel. Dagel kurang lucu loh ya. Dagel itu apa ya? Nakal. Mereka kalau ada nabi dibunuh. Tapi ketika ada nabi dari orang luar Bani Israel, do geger, nabi lah saka Bani Israel, nabi kok saka ora Bani Israel. Rasulullah kan bukan dari Bani Israel kan? Nah itu protes. Tapi ketika nabi dari Bani Israel dipateni. Ketika ada nabi di luar Bani Israel, orang ngandel nabi kok saka luar Bani Israel. Apa ya? Dalam Bani Israel itu ada orang yang kelompok yang suka membunuh para nabi. Nah ini ada raja yang memerintahkan membunuh Nabi Isa. Yang sampai Nabi Isa dirafak itu loh ya. Salah satu sahabatnya itu siapa? Ada sahabatnya Nabi Isa itu ada yang pengkhianat. Bawa apa jenenge? Gone Alkitab, gone apa? Gone umat Nasrani kan meriah apa? Namanya siapa? yang berkhianat ya, namanya lupa saya ya, berkhianat. Nabi Isa dikepung ya, dikepung prajurit, masuk ke dalam rumah, silakan masuk. Tidak ada yang berani masuk karena Nabi Isa kan terkenal istilahnya sakti ya, sakti, tidak ada yang berani masuk. Yang berani masuk itu sahabatnya yang berkhianat ya. Setelah masuk tidak ada Nabi Isa sudah dirafak. Setelah Nabi Isa dirafak, wajah yang berkhianat tadi masuk dirupakno ya. Nah ini kepercayaan orang Islam itu ya. Orang Islam itu percaya yang dibunuh itu bukan Nabi Isa tapi umatnya Nabi Isa yang berkhianat, yang membela raja. Itu wajahnya dirupakno podo Nabi Isa. Setelah keluar tidak ada Isa. Gak ono Isa piye, gak ono Isa, wong iku lah Isa langsung dipenteng. Dan selanjutnya ini yang terjadi di kepercayaan orang Nasrani, dipenteng, disalib itu loh ya. Itu bukan Nabi Isa. Wa ma shalabuhu wa ma qataluhu yakina walakin syubbiha lahum. Wis asar ya. Mereka tidak membunuh Nabi Isa. Mereka tidak menteng kok apa ya? Menyalib Nabi Isa. Tapi yang mereka salib adalah orang yang diserupakan Nabi Isa. Ciri-cirinya, kakinya. Nabi Isa itu istilahnya Nabi itu bebas istilahnya ya, bebas dari penyakit ya, penyakit yang menciring nih kok apa sih? Penyakit yang membuat orang kabur. Nah, orang yang disalib, yang dipenteng Nabi Isa itu kakinya itu boroen. Kayak penyakitan ya, mbok penyakit apa ngono? Mbok gudik tah apa sih? Yang kira-kira wong nular itu loh ya. Nah, itu. Ceritanya Nabi Isa dirafak itu karena mau dibunuh oleh kelompok kerajaan yang dikuasai Bani Israel yang tidak percaya dengan agama Islam. Kenapa kok tidak percaya dengan agama Islam? Karena rajanya itu melakukan pelanggaran. Raja Bukhtanasor, Bukadnezar. Pelanggaran apa? Menikahi adiknya. Menikahi adiknya itu berbeda dengan ajaran Taurat. Supaya berbeda, dia memberi peraturan yang berbeda dengan Taurat. Makanya tidak percaya dengan Islam dan membenci semua yang berbau Islam. Salah satu raja, 4 raja dunia yaitu Raja Bukhtanasor. Nabi Sulaiman, raja, bukan nabi ya, satu Dzulkarnain, raja Islam, yang satu Bukhtanasor, yang satu siapa ya, zamannya Nabi Idris. 4 raja dunia. Ini sekilas tentang Nabi Isa. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, karena waktu sudah asar. Ini waktu sudah habis. Terima kasih. Maaf tidak bisa bercanda atau apa ya, karena belum ada persiapan ya.
Dalam persiapan pokoknya saya baca sesuai dengan teks di Al-Quran. Terima kasih.